Hai, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai struktur atom. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa yuk subscribe dulu channel ini dan share video-video di channel ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, kita masuk soal pertama. Unsur X mempunyai proton sebanyak 10 dan neutron sebanyak 12. Sedangkan unsur Y mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 10. Kedua atom tersebut merupakan, ada beberapa pilihan isotop, isobar, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, biasanya kita membandingkan antara nomor massa dan nomor atomnya untuk masing-masing unsur. Nah, langkah pertama untuk unsur X, kita cari dulu. Nomor atom akan selalu dengan jumlah protonnya, yaitu 10, jadi nomor atomnya 10. Untuk nomor massa, kita menggunakan rumusnya sigma neutron ditambah dengan sigma proton. Nah, maka menjadi 12 ditambah 10. Nah, yaitu 22. Dari sini terlihat mereka akan sama-sama jumlah nomor atomnya. Karena nomor atomnya sama, maka dia tergolong dalam isotop. Nah, soal selanjutnya, struktur atom ion Sec2- jika memiliki nomor atom 8 dan nomor massa 18 adalah, ya di sini perlu diperhatikan ketika ada jumlah ion seperti ini, dia berbentuk ion, maka jumlah elektronnya bisa berubah. Nah, jika muatannya negatif, itu artinya kelebihan elektron. Nah, jadi pengerjaannya seperti ini. Untuk jumlah proton, dia selalu sama dengan nomor atom. Jadi dia 8. Nah, hati-hati elektron. Elektron itu nomor atom ditambah dengan jumlah muatan. Kenapa ditambah? Karena kebetulan ini muatannya negatif, jadi kelebihan elektron. Maka harus ditambah dengan jumlah muatannya. Nah, maka menjadi 8 ditambah 2, yaitu 10. Untuk jumlah neutron, rumusnya masih sama, nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 18 dikurangi 8, jadi 10. Maka jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, muatan ion yang dapat dibentuk dari unsur yang memiliki nomor atom 20. Nah, kalau kita diketahui nomor atom seperti ini, maka kita harus mengetahui elektron valensinya supaya kita tahu muatannya. Nah, kita konfigurasi dulu. Di sini saya akan lebih suka menggunakan konfigurasi subkulit karena hanya konfigurasi subkulit yang bisa digunakan untuk semua golongan. Sedangkan kalau konfigurasi elektron bor hanya bisa digunakan ketika dia hanya golongan A. Nah, oleh karena itu, anggaplah kita nggak tahu 20 ini golongan apa, maka kita pakai subkulit saja. Nah, contoh seperti ini. Jadi kita dari kulit pertama 1S2, kulit kedua 2S2 dan 2P6, kulit ketiga 3S2, 3P6. Nah, berikutnya hati-hati, kita masuk ke kulit keempat, yaitu 4S2. Nah, jumlah yang pangkat-pangkat ini itu adalah jumlah elektron. Kalau ditotalkan semua, dia harus sama dengan nomor atomnya. Nah, di sini sudah sama. Nah, terlihat EV itu pada kulit terakhir adalah 4S2. Jadi jumlah elektron pada kulit terakhir ada 2. Jadi EV-nya adalah 2. 2 itu kecenderungannya dia lebih mudah melepas 2 elektron. Nah, kalau melepas berarti dia bermuatan positif. Jadi nanti ini artinya adalah plus 2. Soal selanjutnya, atom-atom di bawah ini yang tidak memiliki kecenderungan bermuatan -1. Nah, langkah pertama kita harus mengkonfigurasi masing-masing pilihan ganda ini supaya kita tahu EV-nya sehingga kita tahu berapa muatannya. Kita start dengan yang pertama, 9F. Nah, 9F ini kita cari golongan gas mulia yang mendekati 9F. Nah, dia adalah 2He. Nah, setelah 2He ini kan 2He pada periode pertama. Jadi kita menggunakan subkulit periode berikutnya, yaitu 2S. Nah, 2S2. Nah, di sini jumlah elektronnya adalah 4. 2 tambah 2, 4. Jadi masih kurang 5. Maka kita tambah lagi satu subkulitnya, 2P5. Nah, ketika kita berhenti di subkulit P, dengan sama-sama jumlah kulitnya sama-sama 2 seperti ini, nah maka EV-nya adalah jumlah dari elektron di S dan di P. Jadi 2 tambah 5, 7. 7 itu artinya -1. Selanjutnya 11Na. 11 berarti kita menggunakan konfigurasi gas mulia yang 10Ne. Nah, 10 ini pada periode kedua, berarti kita start berikutnya pada kulit ketiga. Nah, kita startnya pada 3S. Nah, berarti kurang berapa nih elektronnya kalau sudah diambil 10 seperti ini? Berarti kurang 1, maka di sini adalah 3S1. Nah, 3S1 artinya EV-nya 1. EV-nya 1 artinya muatannya +1. Nah,
di sini sudah terlihat ya jawabannya, yang bukan -1 adalah Na. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya 11 Na. Soal selanjutnya, suatu nomor atom masanya 65, di dalamnya intinya terdapat 35 neutron. Konfigurasi elektronnya adalah, nah konfigurasi elektron berarti kita harus tahu nomor atom. Berarti kita cari dulu nomor atomnya. Nah, nomor atom sama dengan nomor massa dikurangi dengan neutron. Jadi 65 dikurangi dengan 35. Maka hasilnya adalah 30. Nah, karena pilihan gandanya ini menggunakan konfigurasi Bohr, maka kita juga harus menggunakan konfigurasi itu untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, maka 30 saya misalkan unsurnya adalah X, maka konfigurasinya adalah kita start dari yang pertama 2, berikutnya 8, berikutnya 18. Nah, kita cek dulu di sini. Berarti dia sudah ada 28 elektron. Nah, berarti hanya kurang 2, berarti kulit berikutnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, 3 buah unsur dengan notasi sebagai berikut: 2311P, 2412Ki, 3517R. Nah, ditanyakan konfigurasi elektron unsur P. Nah, karena juga diketahui di sini nomor atomnya ada Ne dan Ar, kita berarti menggunakan konfigurasi gas mulia. Nah, untuk 2311P. Nah, nomor atom 11 yang paling mendekati adalah untuk nomor atom yang Ne. Berarti kita menggunakan 10 Ne. Nah, berikutnya kita di kulit ketiga, maka kita menjadi 3S1. Nah, jadi pilihannya adalah yang A. Soal selanjutnya, perhatikan notasi unsur berikut: 3919K. Konfigurasi elektron ion K+ adalah, hati-hati, untuk konfigurasi ion lebih aman kita mengkonfigurasi mula-mulanya terlebih dahulu. Nah, dari 3919K kita konfigurasi menjadi 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, dan 4S1. Nah, kita cek dulu apakah jumlah elektronnya sudah 19. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 1 19. Nah, sudah tepat ya. Nah, kemudian kita cek untuk ionnya. Dia mintanya ion K+. K+ artinya apa? Kekurangan 1 elektron. Sehingga supaya bentuk normalnya ini bisa kekurangan elektron, maka kita harus mengambil 1 elektron kulit terluarnya. Nah, kulit terluar di sini adalah 4S. Kita ambil 1, maka nanti konfigurasi 3919K+ nya menjadi 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, dan di sini sudah dihilangkan supaya dia kekurangan elektron. Nah, maka konfigurasinya adalah yang ini. Soal selanjutnya, diketahui unsur X memiliki nomor atom 24. Jumlah elektron pada kulit ketiga adalah, nah sekali lagi saya ingatkan, kalau kita tidak yakin bahwa 24 ini, nomor atom 24 ini terletak pada golongan A atau B, maka lebih aman kita menggunakan konfigurasi subkulit. Nah, jadi seperti ini. Untuk 24, X sama dengan 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, kemudian 3B6. Nah, kita cek dulu jumlah elektronnya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18. Berarti masih kurang 6. Nah, kurang 6 kita tambah dulu, berarti 4S2. Berarti masih kurang 4. Nah, selanjutnya berarti kita 3D4. Ini aturan penulisannya seperti ini. Nah, saya tidak merubah bentuk penulisan konfigurasi subkulit ini. Nah, seharusnya penulisan ini masih kurang tepat karena pada konfigurasi subkulit ada yang namanya teori setengah penuh atau teori penuh untuk kulit D-nya. Nah, tetapi karena hanya ditanyakan jumlah elektron pada kulit ketiga, saya tidak merubah penulisan ini. Nah, kita cukup cek aja pada kulit ketiga ada berapa jumlah elektronnya. Nah, kulit ketiga di sini adalah 3S2, 3B6, dan 3D4. Nah, jadi jumlah elektronnya adalah 2 tambah 6 8, tambah 4 12. Nah, jadi ada 12 elektron. Soal selanjutnya, nilai keempat bilangan kuantum terakhir dari atom Cl yang mempunyai nomor atom 17 adalah, nah, untuk mengetahui keempat bilangan kuantum, maka kita menggunakan konfigurasi subkulit. Nah, kita konfigurasi 17Cl ini. Jadi, 17Cl adalah kita menggunakan konfigurasi gas mulia supaya cepat, jadi kita cari yang mendekati, jadi 10 Ne. Berarti berikutnya adalah kulit ketiga, berarti 3S2. Masih kurang 5, jangan lupa ditambah
3p5. Nah, di sini yang terakhir terlihat adalah yang 3p5 ini. Nah, untuk N itu adalah kulit terakhir, ingat ya, kulit. Jadi yang dilihat adalah angka 3 pada P ini, jadi N nya 3. Nah, untuk L nya kenapa 1? Kita terakhir berhenti di P. Nah, L itu nilainya adalah jika dia kulit S, maka L nya 0. Jika kulit P, maka L nya 1. Jika kulit D, maka L nya 2. Jika dia kulit F, maka L nya 3. Jadi di sini karena kita berhenti di P, maka L nya adalah 1. Nah, bagaimana untuk menemukan bilangan yang M-nya dan S-nya? Kita harus menggambar dulu. Nah, P itu ada 3 kotak. Nah, jumlah kotak ini untuk S adalah 1, untuk P adalah 3, untuk D adalah 5, dan untuk F adalah 7. Nah, jadi karena P kita gambar 3 kotak dulu. Langkah berikutnya, jumlah elektron pada subkulit P ini ada 5. Kita isi dulu. Kita lambangkan dia sebagai tanda panah. Nah, kita isi dulu yang penuhnya dulu. Maksudnya seperti ini. Jadi kita urut dari yang sebelah kiri dulu. Kita gambarnya arah ke atas dulu. Kemudian kita isi kotak berikutnya juga ke atas. Isi lagi berikutnya ketiga dengan tanda panah tetap ke atas. Nah, sudah penuh kotaknya, baru kita kembali lagi ke awal dengan tanda panah yang ke arah ke bawah. Nah, di sini jumlah elektronnya masih 4, berarti kurang 1. Nah, kita tambah lagi 1 kotak seperti ini. Kemudian kita beri nomor pada masing-masing kotak. Yang tengah ini selalu 0, ingat ya. Kotak yang tengah selalu 0. Ketika geser ke kiri, maka dia -1. Jika ada lagi geser, berarti -2, dan seterusnya. Nah, jika kotak yang geser ke kanan ini diberi nama +1 nomornya. Kalau geser lagi, berarti +2. Nah, terakhir kita mengisi elektron ada pada tanda panah ke bawah di kotak tengah ini. Jadi nilai M-nya adalah 0. Dan untuk S-nya, karena tanda panah ke bawah, kamu terakhir menggambar adalah tanda panah ke bawah ini, artinya dia -1. Jadi, bilangan kuantumnya adalah N-nya 3, L-nya 1, M-nya 0, dan S-nya -1. Oke, nomor selanjutnya. Elektron terakhir dari atom X memiliki 4 bilangan kuantum sebagai berikut. N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya +1/2. Maka nomor atom X adalah, nah, kita bedah dulu satu persatu untuk bilangan kuantumnya. N4, artinya dia kulit keempat. Nah, untuk L0, tadi sudah saya beritahu ya, bahwa ketika L-nya 0, otomatis dia subkulit S. Nah, maka di sini subkulit S, maka dia 4S. Jadi kulit keempat dengan subkulitnya S. Nah, kemudian untuk M dan S-nya. M-nya 0 dan S-nya +1/2. Nah, jangan lupa kita gambar dulu kotaknya. Untuk S adalah 1 kotak. Nah, dia juga pasti angkanya 0 di sini. Nah, jadi M-nya 0, sudah kelihatan. Tapi untuk S-nya, dia S-nya +1/2, berarti kita gambar panahnya hanya 1 arahnya ke atas, karena dia minta terakhir yang ditulis adalah yang +1/2, jadi yang panahnya ke atas. Dari sini terlihat bahwa pada kotak ini hanya ada 1 elektron. Jadi nanti dia adalah 4S1. Oke. Kemudian untuk 4S1 ini kita coba ingat. Ini periode keempat, berarti konfigurasi gas mulia pada periode sebelumnya adalah periode ketiga. Nah, periode ketiga itu nomor atomnya adalah 18Ar. Maka konfigurasinya adalah 18Ar dan 4S1. Jadi jumlah elektronnya adalah 18 ditambah 1, yaitu 19. Nah, sekian penjelasan video kali ini. Semoga pada video ini bisa membantu kalian untuk setidaknya sedikit memahami mengenai struktur atom, terutama mengenai periode dan konfigurasi ini. Begitu juga termasuk bilangan kuantum. Nah, jangan lupa subscribe channel ini, share video-video di channel ini ke teman kalian, sehingga teman kalian juga bisa belajar melalui video-video di channel ini. Terima kasih.